Apa kabar guys? Oke, jadi masih dalam kisah Katak Biru yang mungkin kalian sudah nonton episode itu. Aku kembali ke Pulau Middlebash. Sekarang aku kurang siap, tidak ada tim kamera, tidak ada apapun. Tapi aku keluar dan iseng-iseng saja. Kuputuskan untuk melihat apakah aku bisa menemukan katak biru itu. Aku tidak menemukan yang kalian lihat di perjalanan sebelumnya. Tapi, aku dapat katak ini. Yang juga terlihat seperti semacam kelainan genetik. Seperti abnormal. Warnanya biru mencolok dan bintik-bintik hijau muda. Yang akan kita lakukan adalah menahan katak ini sampai siang hari agar kita bisa melihatnya lebih jelas. Haha, ini keren banget. Pada musim panas tahun 2020, aku menemukan sebuah situs. Aku tidak pernah menyangka akan melihat ini. Bro, itu kataknya biru. Coba lihat di sana itu. Di mana? Di sana tuh. Astaga, kita harus menangkapnya guys. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat ini. Ini gila. Selama 3 hari, Mario dan aku mengejar katak ini. Siang dan malam, kami mencoba menangkap dan berbagi keindahan biru ini dengan kawanan Coyote Pack. Dan ternyata makhluk super lincah ini yang lebih cerdas, lebih lihai, dan lebih hebat dariku dibandingkan katak lain yang pernah aku lihat sebelumnya. Coyote Peterson benar-benar dikalahkan oleh seekor katak biru. Aku gak percaya itu baru saja terjadi. Aku kembali ke tempat kekalahanku beberapa kali dalam beberapa minggu berikutnya. Tapi katak biru itu tidak ditemukan dimanapun. Hantu dari Middlebash telah menghilang. Dan legenda baru sudah lahir. Kemudian dalam perjalanan dadakan kembali ke pulau itu, tanpa tidak mengharapkan sama sekali untuk bisa melihat katak legendaris ini, dan tanpa tim kamera yang memadai, katak biru lain mulai terlihat. Dan aku menebus kekalahanku. Oke guys, jadi ini yang terjadi. Tadi malam, aku sedang menyelidiki rawa yang sama tempat aku pernah melihat katak banteng sebelumnya. Katak banteng biru. Kalian mungkin ingat sebuah episode beberapa minggu lalu yang berjudul Katak Biru harus melihatnya untuk mempercayainya. Ya, aku tidak menyangka akan melihat katak itu lagi, mengingat aku sudah pernah melakukan pengintaian sebelumnya. Malamnya aku kembali lagi, dan ternyata aku menemukan katak biru yang berbeda. Tidak, ini bukan katak biru yang sama, yang sudah lolos dari penangkapan yang sebelumnya. Ini adalah contoh lain dari katak yang mengalami mutasi warna. Jadi warnanya berubah. Aku berpikir, kenapa katak ini berwarna biru? Bagaimana bisa katak ini berubah menjadi warna biru? Warnanya biru karena mengalami mutasi warna yang dikenal sebagai aksantism. Bayangin kayak gini, kalau kalian mencampur warna biru dan kuning, akan jadi hijau. Warna dasar katak banteng sebenarnya berwarna biru. Namun, katak ini tidak memiliki pigmentasi kuning pada kulitnya. Jika lapisan dasarnya berwarna biru dan lapisan kedua berwarna kuning, ketika dicampur, maka kita melihat katak yang berwarna hijau. Maka dari itu, katak ini kekurangan pigmentasi kuning yang membuatnya tampak seperti safir. Dan hal ini cukup sering terjadi pada berbagai spesies amfibi. Hal ini tidak hanya terjadi pada katak, tapi juga terjadi pada salamander. Meskipun para ilmuwan memperkirakan bahwa menemukan katak banteng biru adalah sekitar 1 dari 30.000 katak. Jadi aku benar-benar menganggap ini sebagai anomali dan penemuan yang luar biasa. Alasanku menduga bahwa mutasi genetik terjadi di Pulau Middlebash ini adalah karena populasi katak banteng ini sangat terisolasi. Di lingkungan ini hanya ada sedikit predator selain burung bangau dan kura-kura pemangsa. Hal ini memungkinkan katak-katak tersebut untuk terus bereproduksi. Ada ratusan ribu bahkan mungkin jutaan katak banteng yang hidup di rawa ini. Jadi setelah beberapa waktu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi semacam mutasi yang menghasilkan variasi warna seperti ini. Seperti yang kalian lihat ini. Kayaknya kita semua ingat udang karang safir, dan aku pikir akan sangat tepat jika menyebut ini sebagai katak banteng safir. Benar, katak banteng safir. Supaya lebih jelas, ini bukanlah spesies baru ya teman-teman. Ini adalah katak banteng sejati, cuma mengalami mutasi warna. Dan semakin lama katak ini berada di bawah sinar matahari, menghangatkan diri di siang hari, warna birunya akan semakin terang. Ketika amfibi ini kedinginan atau sedang bersembunyi, mereka memiliki kemampuan untuk menggeser kromatofor di kulit mereka, yang membantu mereka lebih tersamarkan. Masalah yang dihadapi katak biru seperti ini adalah ia tidak dapat berkamuflase dengan baik. Aku sangat senang melihat katak ini bisa tumbuh hingga sebesar ini guys. Banyak hewan yang tidak memiliki warna yang sesuai dengan lingkungannya, pada akhirnya akan mudah dimangsa oleh predator lain. Dan caraku menangkap katak ini sebenarnya terjadi di luar kamera. Aku menyinarinya dengan senter, tapi benda itu tidak berada di dalam air. Dia ada di darat. Aku pakai jaring yang bisa dipanjangkan.
Jaringnya kuarahkan ke atas katak itu, dan akhirnya aku bisa menerkam dan mengambil katak ini. Yang ingin kulakukan sekarang adalah memberikan perbandingan lebih dekat antara katak banteng biru dan katak banteng hijau yang biasa. Ini adalah spesies yang sama persis. Ukurannya hampir sama. Tapi kalian akan lihat betapa berbedanya penampilan mutasi biru dibandingkan dengan yang hijau. Mulai dari matanya dulu. Mata dari katak banteng hijau berwarna kuning cerah dengan warna-warna di sekitar pupil hitam tersebut. Tapi katak banteng biru hampir seluruhnya berwarna hitam dan coklat. Lihat itu. Hal itu sekali lagi berkaitan dengan kurangnya pigmentasi kuning pada tubuh katak ini. Ngomong-ngomong soal kamuflase, tidak perlu diragukan lagi. Katak hijau akan lebih mudah berbaur di lingkungan rawa atau padang rumput dengan tanaman teratai dan eceng gondok. Nah, kalau katak banteng biru, terutama jika kalian memutarnya ke samping seperti ini, kalian bisa lihat kalau katak ini jauh lebih mudah menonjol di lingkungan yang berwarna hijau. Teoriku tentang kenapa aku tidak berhasil menangkap katak banteng biru yang terakhir kali itu adalah karena katak tersebut lebih lincah dan lebih peka terhadap setiap gerakan di lingkungannya. Begitu mereka merasakan perubahan air atau perbedaan antara cahaya dan bayangan, mereka langsung berpikir, oh tidak, aku sudah tidak lagi bersembunyi. Ada yang mendekat, dia mungkin akan memakanku. Aku harus segera bertindak dan mencari tempat persembunyian yang lebih baik. Mereka ngomong apa ya? Yang hijau bilang, kamu lagi ngapain bro? Kita lagi direkam ya? Atau kita diculik alien nih? Apa kita akan jadi viral di YouTube bro? Tidak diragukan lagi, katak banteng biru ini mungkin akan menjadi katak paling terkenal yang pernah kami rekam sekarang ini. Ya, butuh beberapa kali perjalanan kembali ke Pulau Middle Base, tetapi akhirnya aku berhasil menemukan dan menangkap satu-satunya katak banteng biru ini. Satu-satunya katak banteng biru di sini. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, saatnya mengembalikan dua katak ini kembali ke rawa-rawa. Pencarian cepat di internet akan mengungkapkan bahwa beberapa katak biru telah muncul pada tahun 2020, termasuk spesimen yang dikutip di Texas, Indiana, Louisiana, Iowa, dan tentu saja Ohio. Ada yang bilang kalau katak ini 1 dari 1 juta, yang mungkin cukup akurat mengingat jumlah berudu yang menetas dan tumbuh menjadi katak setiap musimnya. Meskipun jarang terlihat karena sifat amfibi yang sulit ditemukan, santisme relatif lebih umum daripada salamander pada populasi katak yang memiliki kumpulan gen yang terbatas. Seperti katak yang terisolasi di sebuah pulau. Bagiku, musim panas tahun 2020 akan selalu membawa kenangan tentang katak biru itu. Kalau kalian berkesempatan mengunjungi Pulau Middle Base dan jalan-jalan di sepanjang rawa, siapa tahu, mungkin kalian juga cukup beruntung untuk melihat sekilas katak banteng safir ini.